Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل Muhammad amma ba'du. Kepada Bapak Pembina Yayasan, Bapak Penasihat perguruan, Bapak para badal, para setanah air, para Bapak pengurus Yayasan, pengurus perguruan, singkatnya Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat jemaah perguruan Thariqat Naqsabandi di mana saya berada, rahimakumullah. Terlebih dahulu kita memanjatkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta izinnya. Pada kesempatan ini kita dapat menghadiri majelis zikir perguruan Naqsabandi dalam keadaan kita sehat walafiat serta dapat melaksanakan kewajiban dan rutinitas kita. Dan semoga apa yang kita imani, amalkan dan kita yakini semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Atas bimbingannya, petunjuknya, semoga mudah syafaatnya kita harapkan. Moga-moga kita dapat mengikuti mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah pada kesempatan ini hanya mengingatkan kepada semua jemaah bahwa kita hari waktu dan kesempatan selalu kita terus diburu ya, selalu kita akan habisi semuanya ya, mau tidak mau syukur Allah akan kita akan lalui. Allah itu kesempatan yang sedikit yang sangat sementara ini kita harus upayakan, sangat kita upayakan supaya dalam situasi yang sangat sedikit ini kita menang dalamnya, orang yang istimewa, yang bahagia dalamnya. Karena kita mampu mempertahankan keimanan kita, mampu mempertahankan amal kita. Karena di belakangan ini sebagai terlalu banyak ya, tantangan-rintangan yang kita hadapi, yang kita lalui. Namun demikian, kalau kita lebih waspada, lebih kita memahami, lebih kita memperhatikan, maka kita akan sebagai pemenang, akan menjadi orang yang istimewa. Artinya bahwa kita lebih mengutamakan yang rohaninya yang daripada yang zahirnya. Rohani ini adalah yang akan kita temui nantinya, yang akan kita duduki semua. Bukan perjalanan sementara, kan ada kelanjutannya ya. Itu sebabnya kita bangun dari kehidupan sekarang ini sampai detik terakhir ya. Jangan sampai kering, jangan sampai terlupakan, bahkan sampai jangan tidak ada sama sekali. Bahkan sampai dia putus ya. Kalau seperti itu sangat jauh sekali ya. Oleh sebab itu kita kesempatan ini kita benar-benar persiapan yang maksimal supaya menghadapi lebih tenang, lebih serius, lebih mengembirakan ya, bukan hal-hal yang akan menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan dalamnya. Itu sebenarnya yang sering kita dengar, kita perhatikan. Kebanyakan orang dalam situasi yang sangat memilukan, sangat mengkhawatirkan. Hal itu yang terjadi. Kenapa? Karena persiapan mereka yang sangat minim sekali, sangat kurang sekali ya. Sehingga kita jauh sebelumnya kita selalu diingatkan jangan sampai dilalaikan oleh harta, anak, oleh segala-galanya dalam urusan dunia ini akan kita terjebak ya, supaya jangan kita terlalaikan oleh di dalam kita berzikir. Kita hanya diminta oleh Allah yang berzikir ya, bukan yang lain. Ibadah-ibadah ini kan semuanya isinya ada zikir. Tidak ada ibadah tanpa ya ada zikir dalamnya. Kalau kita ibadah tanpa ada zikir dalam itu adalah zong ya. Satu yang kesia-siaan ya, ibadah yang sia-sia. Tanpa ada zikir karena itu tujuan.
yang semata-mata kita untuk berzikir, apapun ibadah itu, maka kita dibimbing, ditunjukkan bagaimana tata cara, bagaimana kita zikir kepada Allah yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya zikir. Nah, kalau orang Jawa itu iling, ya, iling itu ingat. Ya, bagaimana cara ingatnya? Ingat saya apa yang dibimbing atau ditujukan. Nah, itu dia proses itu dulu orang harus pertama bersemedi, harus betul-betul menyendiri, ya, dibimbing, digembleng, supaya tahu tata cara ingat yang sebenarnya. Bukan menyebut, ya, bukan hanya melafazkan, ingat. Ya. Ingat ini ada sesuatu yang diingat, ayat, yaitu prosesnya harus dia kenal, harus tahu yang diingat, harus kenal yang diingat, ya, begitu ya. Jadi itu yang membuat dia terasa. Ya, jadi ada yang menjadi perhatian mereka dalam bermusyahadah pada Allah, dalam kita bertafakur pada Allah, dalam kita berzikir pada Allah, dalam kita apa namanya bertafakur, ya, dalam kita, ya, kita berkonsentrasi, ya. Ya, jadi fokusnya ada, tidak ngambang, tidak kemana-mana. Itu sebenarnya itu yang Allah letakkan di dalam hati hamba masing-masing itu sebagai satu jalan kita, ya, di koorobih kita dari situ, mulainya dari situ, ya. Ya, semua kemudian adalah amaliyah kaulah pilih ini adalah menjadi amaliyah, ya, ya, menjadi satu syiar, menjadi syariat, menjadi jalan kita bersilaturahim, pendekatannya di situ, ya. Ya, jadi semua itu jadi jalan hablum minas, hablum minallah, hablum minas melalui zahiriyah kita, ya, fisik. Hablum minallah itu melalui hati kita, qalbu kita. Maka dikata qalbul mukmin abdalu minal Ka'bah, lebih utama, lebih tinggi derajatnya daripada Ka'bah. Ya, qalbul mukmin bayangkan enggak sebegitu luar biasanya hati terhadap Ka'bah kalau kita sandingkan, ya. Tetapi kenapa orang lebih memilih mengunjungi Ka'bah, ya, daripada mengunjungi hati mereka sendiri? Lebih memperhatikan Ka'bah yang dibangun oleh zahir, oleh material, daripada yang dibangun oleh Allah dalam hati kita masing-masing, oleh dalam diri kita masing-masing. Itu sebenarnya kita selalu tunduk di sini, ya. Fokus kita di situ sebagai sandaran kita, ya, sebagai kiblat, ya, kalbu, kiblat hati, kiblat batin, ya. Itu kiblat zahirnya adalah Ka'bah, kiblat batin adalah hati. Jadi itu sebabnya kita selalu memperhatikannya. Apa yang kamu perbuat di luar diri kamu, ya, sedangkan aku ada di dalam dirimu, kenapa kamu apa, ya? Apakah kamu peka, tidak mendengar, tidak melihat, atau tidak melihat? Kekeliruan kita, kelalaian kita di situ. Lebih memperhatikan hal-hal dari yang di luar daripada yang di dalam. Sejenak saja itu sudah luar biasa, ya. Ya, itu jangan terlalu berlama-lama, sedikit tapi pas, ya. Fokusnya ada, ya, terasa gitu, ada satu zuk di situ, ada satu getaran, satu ketenangan, ada ketenangan di dalamnya. Itulah membawa efeknya itu kepada kehidupan dunia, ya. Terbawa itu pencerminan itu sehingga cair itu lebih cerah, lebih tenang, lebih enjoy, kan itu sebenarnya. Itu kan dari dalam itu sendiri sebenarnya. Itu sebabnya harus yang pasti, harus yang nyata, yang jelas di situ. Jangan apa, jangan hanya memilih-milih atau di sini. Itu harus memilih-milih, belum ada kepastian di situ. Dan itulah sebenarnya harus clear di situ. Tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Ya, sesuatu hal yang pasti, ya. Jadi jelas, jadi arah dan tujuan kita. Sehingga kita ke Allah tidak akan menjadi sesuatu hal yang sia-sia. Ya, tinggalkan hal-hal yang meragukan di situ. Nah, itulah yang sebenarnya selalu orang tua dulu selalu berwasiat, ingat, jangan lupa gitu. Nah, kita mau ingat kemana? Pandangan kita kemana kita memahami pikiran kita, ya, petang ingat sendiri, kan. Nah, baru kita kenal, baru kita paham setelah kita ditunjukkan di situ. Itu baru jelas sekali, ya. Jadi sesuai dengan makom kita, makom zikir kita, sesuai dengan apa yang kita diizinkan, yang kita peroleh. Itu sebagai ilmu yang hidup, yang menghidupkan kita di dalam kehidupan dunia dan lebih-lebih kehidupan akhirat. Ilmu bisudur wala bisutur, ilmu yang ada dalam dada, bukan ada di kepala atau bukan di kertas. Akan tetapi adalah ilmu yang ada dalam itu semua. Itu penjamin, maka diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebagai pedoman kita sebenarnya, ya.
Jadi hidup sebenarnya, jadi aman kita. Jadi beribadah itu ada ilmunya, ada amalnya. Ilmu tanpa amal sia-sia, amal tanpa ilmu sia-sia. Itu sebenarnya, itu kita ini bisa membedakan amalia dan ilmu. Ilmu ini kan tersirat, jadi ada. Itu. Kalau ilmu yang tersurat itu pengetahuan namanya. Hanya sekedar cerita-cerita di situ supaya kalam kita panjang, cerita kita banyak gitu sebenarnya. Tapi tidak menjadi penjamin ke awal itu. Yang menjadi penjamin adalah ilmu yang ada di dada. Itu ilmu Allah itu. Itu yang diwasiatkan. Yang tidak boleh kita lupakan. Dia tinggalkan. Ilmu yang murni, puritan sebenarnya. Yang kekuatannya itu yang luar dahsyat. Itu bisa mengalahkan daripada makhluk Allah yang mengganggu kita. Ya. Bahkan itu yang menjadi derajat seseorang itu menjadi yang lebih tinggi, lebih istimewa. Keutamaan kalian itu bukan sebuah ibadah puasa, haji, banyaknya haji, puasa, dan banyaknya kita zikir dan sebagainya. Akan tetapi adalah yang tersirat, yang terhasia, yang ada di dalam dada. Bayangkan dari situ, luar biasa. Itulah yang kita terima, itu yang kita mengamalkan, yang kita ilmukan. Tinggal kita imani ya, kita amalkan, kita istiqomah. Dan kita syukuri melalui zikir dan zikir. Itulah cara kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak zikir. Dan zikir ini efeknya adalah kepada kita, diri kita, kepada ibu bapak kita, syariku warisin yang menunggu, menanti ya zikir-zikir kita. Bayangkan sus lalu menunggu ya, menjadi kebahagiaan, menjadi tempat dia bersenang-senang ya, dijadikan sebagai kebun surga. Di antara kebun-kebun surga itu adalah halqa zikir sebenarnya. Kita kan hanya tahunya Raudhah itu min Riyadul Jannah. Ada ketika orang pergi ke Madinah, yaitu berada di antara yang mimbar dan rumahnya Nabi. Tapi sesungguhnya apa yang Nabi lakukan di situ adalah zikir. Maka ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ya yang dikatakan Raudhatul Jannah itu apa? Yang mana? Adalah halqa zikir. Itu yang patut kita datangi, yang kita sungguhnya. Itu sebabnya jadi jamaah kita yang tidak mengikuti halqa-halqa itu satu kerugian sebenarnya. Tidak mendapatkan kebun-kebun surga sebenarnya. Itu yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mau kebun surga, datanglah halqa zikir. Duduklah di situ, ikutilah situ. Itu sebenarnya kan luar biasa. Jadi itulah sifatnya mereka bersenang-senang, berbahagia. Sebabnya kenapa kita selalu berseru menginginkan kita selalu hadir di halqa. Karena dia yang lebih paham, lebih merasakan efeknya ya, dampak daripada apa yang kita lakukan. Kalau mungkin kita ini masih ada penghalang ya, ada jahir, ada fisik, itu secara keseluruhan kita nikmatnya zikir. Tapi kalau sudah fisiknya udah tidak ada, itu secara sempurna ya, tanpa halangan lagi. Itu sebab mereka yang mengalami itu secara sempurna ya, menikmati sekali hidangan zikir. Itu lezatnya zikir. Maka salah satu menu yang paling mewah yang nikmat zikir. Tidak ada bandingannya ya, lagi zikir. Itu kalau dibanding dengan peramal-peramal lain maka dikatakan sayyidul amal ya. Induk daripada amal. Daripada amalnya ada zikir sebenarnya. Nah, ini semua. Makanya zikir itu sebagai penentu, maka orang-orang mengakhiri hayat dengan zikir mereka dijamin surga. Itu luar biasa. Sangat luar biasa ya. Tetapi zikir ini adalah zikir yang ditunjukkan, yang dimusahadahkan ya, zikir yang dibimbing ya, zikir yang ditunjukkan, bukan hanya sebatas mengikuti itu saja atau hanya berdasar semata. Ada ya, ada makomnya, ada kedudukannya, ada satu pintu masuknya, ada ilmunya di situ ya. Di situ kita kita mengenemuinya dan kita akan rasakan dia ya keberadaannya di situ. Itulah getaran-getaran zikir yang luar biasa, yang dahsyat ya. Dan itulah yang bisa mengalahkan daripada gangguan-gangguan yang ada di sekitarnya ya. Itu dari mana kita bisa mengalahkan itu iblis setan itu kalau tidak melalui zikir? Maka zikir itu sebagai alat pelempar setan. Dihentak itu zikir semua bubar, semua hancur dia. Itulah kekuatan zikir, kan luar biasa dahsyatnya. Itu sudah melindungi kita sebagai benteng. Makanya zikir masuklah ke dalam benteng. Siapa masuk ke dalam bentengku maka amanlah dia dari azab. Itulah kita zikir ini
bukan sekedar hanya kewajiban, tetapi merupakan kebutuhan ya. Kebutuhan kita di dunia maupun kebutuhan kita di akhirat. Itu akan terbawa ya, sifatnya tiada selalu ada, tidak terganggu oleh waktu dan tempat. Selalu ada kok sebenarnya. Terasa sekali itu. Sebenarnya kalau kita tidak itu gersang. Ibarat tumbuhan tidak ada pupuknya, tidak ada airnya, tidak ada makanannya di situ, kering di situ. Maka kita aja, kalau kita jauh dari zikir, terasa kekeringan, terasa hampa. Itu sebenarnya. Itu. Jadi kalau kita sudah rasakan nikmat itu, maka kita tidak akan mau meninggalkan. Seasik dia. Itu. Maka kita bawa asik zikir itu ya. Mau sedikit, mau banyak sebenarnya itu ya. Itu kekondisional ya. Jangan kita hanya sekedar melihat dari banyak dan sedikit sama saja ya. Tetapi bagaimana kita merasakan, bagaimana kita mengambilnya hikmah di dalamnya, kan begitu sebenarnya. Itu bahwa enjoy di situ. Jadi dalam sadar maupun di bawah sadar itu selalu hidup, selalu ada semuanya. Cuma kita ini sebagai syiarnya, kita datang, kita berkumpul, dan itu merupakan powernya yang lebih kuat ya. Jadi yang tadi kita power kita lemah, ya cahayanya lemah, kan begitu kita dalam satu perkumpulan itu akan powernya lebih kuat ya, dicas ya. Itulah disitulah saling tolong menolong, saling dorong dalam kebaikan, dalam hal-hal untuk menuju ke keimanan kita itu lebih powernya itu lebih kuat di situ ya. Jadi besar sekali pengaruhnya sebenarnya. Itu yang tadinya kita lemah-lemah, kita tadi ada kekurangan di situ, dicas ya, hentakan itu jadi kuat. Dia terasa kan, dan tadinya tertutupi deh ya. Karena tertutupilah satu oleh kegelapan, oleh keegoan dan sebagainya. Dan itu maka dihentang dengan zikir itu terlepas ya, maka muncullah pencahayaan di sini. Bayangkan enggak, kekuatan zikir ini sangat luar biasa, sangat dahsyat. Tidak bisa dikalahkan ya. Tidak bisa mereka mau adu oleh apapun ya, situasi berapapun sebenarnya. Kekuatan orang beriman hanya di situ. Maka kenapa selalu dalam hidup ini selalu selalu dibangun zikir, selalu dihidupkan ya, selalu diingatkan tentang zikir di situ. Nah, kalau sudah sampai di situ aman dia, sangat menyenangkan dia, menikmati dia, itu dia. Jadi disitulah sebenarnya yang Allah kalamkan. Uskuruni uskurukum, kamu ingat aku maka aku ingat kamu. Uskuru la takfuru, dan ingat dan janganlah kamu ingkar. Itu kalau kita lupa aja termasuk orang yang ingkar. Artinya kita telah membela, kita artinya tidaklah membutuhkan Allah jadinya. Dan sebegitu jadinya. Begitu kita ingat, begitu Allah ingat kita. Begitu kita jauh, begitu kita jauhi. Begitu kita dekat, kita dekati. Begitu kan, luar biasa. Bahkan kalau kita ingat pada dia, akan Allah lebih ingat kita di dalam zatnya. Nah, sebegitu kita dekat, maka perhatian kita hanya di situ, tidak ada yang lain. Itu yang lain-lain itu adalah sebagai syiarnya ya, harus kita ambil. Maka ada syariat, ada hakikat, ada zahir, ada batin. Selain daripada yang ingat itu ada syariatnya sebenarnya. Nah, selain daripada itu juga ada syariatnya. Itu kaifiat dengan syariat yang memang tidak boleh kita pisahkan itu, tapi pada satu ketika akan terpisahkan ya. Yang situasi yang dimana karena wadah syariatnya nggak ada ya. Nah, ini kan masih ada wadah syariatnya kan, perlu terus dijaga itu, perlu dibersihkan, disucikan supaya suci zahir dan batin. Itu sebuah syariat dan kaifiatnya dua-dua berjalan. Itulah sebagai sunnatullah, sebagai yang dicontoh oleh Nabi. Nabi mengamalkan dua-duanya ya. Bukan hanya zahirnya saja atau yang batin, tetapi yang dua. Apabila mengamalkan dua-dua, barulah yang sesungguhnya yang mengikuti Nabi secara zahir dan batin. Nah, itu ada sebagian yang mengambil luarnya saja, sehingga tidak peduli tentang yang batin. Ada yang mengambil yang batinnya, yang zahirnya nggak peduli. Padahal dua-dua ini adalah penting. Ya sangat ya, karena itu dua-dua jadi Nabi. Ya dua-duanya itu dipakai, ya, dua-dua itu diamalkan ya. Tapi ada kalanya terbatas ya, karena yang fisik itu terbatas. Tidak ada kemampuannya terbatas. Kalau yang batin ini mau kita di dunia mau dia selalu tetap
tetap ada, selalu eksis, selalu hidup, selalu dia dapat dia jalankan, ya. Makanya sifatnya dhaim, ya, itu kekal dan berkekalan dia terus menerus, ya, tidak terhalang oleh waktu, tempat, dan situasi. Itu sebabnya kita diingatkan, dibimbing ke situ, memperhatikan itu selalu ke situ dalam situasi apapun kita bisa lakukan, ya. Nah, itu. Namun ada hal-hal yang harus kita jaga, waktu dan tempat. Itulah syariat. Nah, tidak boleh kita melampuinya, waktu, tempat, tata caranya terukur dia. Tapi kalau amalan hakikat itu tidak terbatas, ya, tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan tempat. Itulah ibadah syir, ya, ibadah tersirat, ter, tersembunyi, terrahasia yang Allah rahasiakan di dalam hati hamba. Itu sebenarnya, itu sebagai pedoman kita dalam ibadah terukur, ya, sebenarnya terasa sekali sebenarnya. Kalau kita lebih memperhatikan itu lebih nikmatnya, lebih tentram kita, lebih tenang, ya. Itu makanya kalau ada sesuatu hal yang membuat kita galau, membuat kita ya tidak nyaman, ke situ kita samperin dia, ya, duduk di situ, fokus di situ. Maka saya kalamkan bahwa untuk mengatasi segala persoalan itu adalah kita qiyamul lail, ya. Ya, qiyamul lail itu adalah jalan pintas kita yang Nabi yang Allah berikan kita untuk mencapai yang lebih cepat sebenarnya. Apapun persoalan itu di situ. Itu kita sudah ada ilmunya, tinggal kita jalankan, ya, sesuai dengan kebutuhan, keperluan kita, ya. Silakan yang 4 jam kita mau gunakan seberapa waktu di situ. Tidak mesti harus 4 jamnya, ya. Harus berapa menit lah, berapa jam lah kita ambil yang ya, kita ada kemampuan kita di situ. Di situ, ya, tidak mesti full, ya. Nah, itu, tapi harus di waktu yang ya sudah ditetapkan di waktu dan tempat yang sudah sudah terukur di situ, ya. Jadi situlah kesempatan ruang yang sangat yang tersedia sebenarnya. Maka Allah bukakan satu pintu rahasia di situ, pintu untuk memudahkan kita untuk dipercepat. Itu apa yang menjadi keinginan, ya, menjadi harapan dan sebagainya. Doa-doa itu kan terijabah di situ, sangat dibukakan seluas-luasnya di situ, tidak terbatas, ya. Itu sebenarnya dia akan memperoleh sesuatu hal kemudahan-mudahan di situ yang tanpa kita bisa prediksi. Ya, itulah yang dikatakan Allah, yang bertakwa akan diberikan sebuah kelebihan yang tidak dia disangka-sangka, ya, tidak bisa diprediksi di situ, ya. Nah, di situ sebabnya sesuatu itu yang sangat terrahasia. Maka kita melakukan sesuatu yang rahasia, tapi tanpa mendahului semuanya hal-hal yang harus kita kerjakan, ya. Artinya jangan mendahului perkara yang belum Allah berikan. Diam saja, tunggu saja ke situ, ya, penyelesaiannya, kan begitu, ya. Akan diberikan yang terbaik sebenarnya, ya. Walaupun memang berbeda-beda waktu, tempat, dan mungkin situasi atau bentuknya kan berbeda. Cara penyelesaian Allah itu yang harus kita tunduk, bertawakal kepadanya, sehingga dengannya kita disempurnakan, ya, segala apa yang kita harapkan. Jadi kalau aku menjadi perhatiannya, sehingga akan aku penuhi keinginan. Jadi tinggal tunduk kepada Allah. Jadi lebih baik ke Allahnya dulu daripada permohonan. Nah, itu lebih diutamakan, lebih didahului, lebih diberikan, ya, lebih lebih dipermudah di situ. Itu makanya kita dalam qiyamul lail itu tidak kita memberikan, ya, tidak kita memberitakan terus berkalam di sini, hanya diam saja, tunduk saja di situ, tunduk saja di sini, ya. Nanti apapun jawaban, apapun yang itulah bagian yang
Allah berikan itu yang terbaik buat kita ya. Ya semoga jamaah itu bisa mempraktikkannya, bisa mencoba untuk mengamalkannya sedikit-sedikit dulu ya, tidak harus full ya. Nanti menjadi satu kenikmatan, menjadi satu kebiasaan, menjadi menyenangkan terus. Di situlah membuat kita terus selalu terus kita lakukannya, karena ada hal-hal yang beda yang kita koreksi ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi